Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji Ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang utusan zaman sekarang. Oke lah, saya yakin banyak yang tidak percaya bahwa sekarang ini ada seorang utusan. Padahal seorang utusan itu selalu ada di setiap zaman. Karena itu wakilnya Allah di dunia. Tetapi beliau bukan nabi. Karena Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyina, artinya penutup para nabi. Tetapi beliau adalah ulama warasatul anbiya sesuai dengan yang ada di hadis, dan beliau adalah waliyam mursida yang ada di ayat Al-Quran. Tetapi ingat ya, ulama warasatul anbiya itu bukan syarat dia seorang habib, sayyid atau syarif dari garis keturunan nabi secara biologis. Tetapi beliau adalah pilihan Allah. Beliau adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi saat ini, akhir zaman ini, yang sudah jauh jaraknya dari Nabi Muhammad, sudah tidak perlu lagi menelusuri garis keturunan Nabi. Tidak perlu lagi menelusuri nasab Nabi, apalagi sampai tes DNA ya. Karena tes DNA itu bukan menentukan pewaris Nabi, tetapi menentukan pembagian warisan ya. Kalau masalah penghormatan buat siapa saja, mari kita saling menghormati ya. Kita lihat saja bagaimana kiprahnya, bagaimana perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Habib yang saya ketahui itu adalah pemimpin spiritual atau ulama pendakwah ya. Tetapi coba sekarang bagaimana? Coba ditanyakan bagaimana cara mengenal Tuhan, bagaimana cara praktek syahadat, apakah yang dimaksud itu keimanan, dan apakah yang disebut Al-Quran yang tidak tersentuh kecuali roh-roh yang disucikan ya. Coba ditanyakan, dia bisa menjawab atau tidak. Tetapi ulama warasatul anbiya yang ada di zaman sekarang ini, perhatikan gambar ya. Baik ya, sebelumnya perhatikan gambar ya. Di sini adalah Allah, kemudian di sini adalah seorang utusan nabi sekaligus seorang utusan ya. Kemudian di sini adalah umat manusia, dan ini adalah dunia seisinya, dunia dan alam semesta. Ini adalah Allah. Kemudian di sini adalah nabi sekaligus rasul ya. Nabi itu ada 124.000, sedangkan rasul itu ada 315 rasul. Makanya kalau nabi itu belum tentu rasul ya. Tetapi kalau rasul itu pasti nabi. Bedanya, kalau nabi itu diberikan pemahaman ilmu ya, tetapi tidak memimpin umat dan tidak memimpin dunia serta alam semesta. Tetapi kalau rasul ya, nabi sekaligus rasul ya, itu mendapatkan perintah memimpin umat manusia dan memimpin dunia serta
alam semesta, ya. Jadi inilah yang disebut dengan saluran tali wasilah yang semua manusia itu wajib mencarinya, ya, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Syaratnya agar manusia ini bisa mendekatkan diri kepada Allah itu carilah wasilah atau utusan. Wasilah dalam ayat tersebut jika diuraikan secara terperinci dan teranalisa merupakan tali rohani yang sambung menyambung, rantai berantai sampai dengan rohani Rasulullah atau nur Allah, ya, karena pancaran yang terus menerus dan yang selalu disalurkan dari nurun ala nurin yahdilahu li nurihi mayyasa, nur ilahi beriring dengan nur Muhammad, ya. Nur ilahiyah itu masih di sini, ya. Tetapi kalau nur Muhammad itu sudah dibawa oleh seorang utusannya, ya, yang diberikan Allah pada orang-orang yang dikehendaki. Jadi inilah tadi yang saya sampaikan, sudah tidak perlu lagi menelusuri garis keturunan Nabi, tidak perlu lagi menelusuri nasab Nabi, karena itu bukan syarat untuk menjadi tali wasilah yang bersambung kepada Allah. Tetapi carilah wasilah atau tali rohani yang menyambung sampai Allah Ta'ala, ya. Ini adalah jalurnya. Nah, ini dimulai dari khalifah pertama atau utusan pertama, yaitu Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu sebagai utusan yang mendapat perintah untuk memimpin umat manusia, memimpin dunia dan alam semesta, ya. Lanjut Nabi yang kedua itu Nabi Idris, harusnya ada di sini, ya, tetapi ini saya perpendek saja biar tidak terlalu lama, ya. Kemudian saya lanjutkan yang utusan keenam, ya, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini adalah juga seorang utusan, ya. Itu mendapat perintah memimpin umat, memimpin dunia dan alam semesta, ya. Kemudian di utusan yang ke-14 yaitu Nabi Musa, ya, ini adalah seorang utusan yang mendapatkan perintah memimpin umat, memimpin dunia dan alam semesta, ya. Kemudian lanjut yang ke-24, Nabi Isa, ini adalah seorang utusan pada zamannya, ya. Itu mendapatkan perintah memimpin umat, memimpin dunia dan memimpin alam semesta. Lalu yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi, ya. Nabi Muhammad pada zamannya itu juga seorang utusan Allah yang mendapatkan perintah untuk memimpin umat manusia dan memimpin dunia serta alam semesta ini, ya. Nabi Muhammad awal-awalnya berdakwah, Nabi Muhammad itu ditentang oleh para umat manusia, ditolak oleh umat manusia. Karena apa? Karena pada masa itu umat manusia itu sudah kental dengan ajarannya Nabi Isa, ya. Akhirnya Nabi Muhammad itu saat menyebarkan ajarannya itu dianggap sesat, dianggap tidak sesuai dengan leluhurnya. Betul kan?
karena manusia pada zaman dulu itu masih zaman jahiliyah, ya, artinya itu bodoh, ya. Jadi manusia itu masih memandang sifat wujudnya, masih memandang jasadnya, ya. Padahal bukan itu tujuannya, tetapi tujuannya adalah Nur Muhammad yang dibawa oleh seorang utusannya yang bersumber dari Allah Ta'ala atau bersumber dari Nur Ilahiyah, ya. Tetapi Nur itu menempati seorang utusannya yang hidup, ya. Jika pembawa Nur Ilahiyah itu sudah berlindung atau wafat, ya, itu Nur Ilahiyah itu akan selalu berpindah secara estafet kepada seorang utusan selanjutnya, ya. Tetapi karena Nabi Muhammad ini sudah sempurna menyempurnakan ajaran sebelumnya, Nabi yang arwahul muqaddasah kamil mukamil khalis muklisin, maka Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, ya. Tetapi bukan berarti utusan itu sudah tidak ada. Nah, ini umat manusia, ya. Ini dunia dan alam semesta ini masih butuh dipimpin seorang manusia utusan Allah. Jadi seorang utusan itu tetap masih ada, ya. Namanya bukan nabi, ya, tetapi namanya ulama warasatul anbiya sesuai dengan hadis. Namanya waliya mursida sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya. Itu semua adalah ulil amri minkum, ya. Ulil amri minkum itu bukan berarti pemimpin pemerintahan, bukan, ya, tetapi ulil amri minkum itu adalah orang yang dikuasakan untuk memimpin umat manusia, memimpin dunia, dan memimpin alam semesta ini. Jadi inilah yang membawa Nur Ilahiyah sekarang, sekaligus memimpin umat, memimpin dunia, dan alam semesta. Ini adalah merupakan titik koordinat, ini adalah merupakan kiblat rohani bagi semua manusia. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku Islam, untuk menemukan Nur Ilahiyah atau Rasulullah sudah tidak dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi dibawa oleh ulil amri minkum yang sekarang. Beliau yang membawa Nur Ilahiyah, yang membawa Rasulullah yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Mohon maaf saudara-saudaraku yang Nasrani, untuk menemukan Roh Kudus sudah tidak dibawa oleh Nabi Isa lagi, tetapi dibawa oleh ulil amri minkum yang sekarang. Beliau yang membawa Roh Kudus yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Isa. Maaf saudara-saudaraku Buddha, untuk menemukan Buddha Maitreya sudah tidak dibawa oleh Siddhartha Gautama lagi, tetapi dibawa oleh ulil amri minkum yang sekarang. Beliau yang membawa Buddha Maitreya yang dulu pernah dibawa oleh Siddhartha Gautama. Maaf saudara-saudaraku Hindu, untuk menemukan Atman sudah tidak dibawa oleh Sri Krishna lagi, tetapi dibawa oleh ulil amri minkum yang sekarang. Beliau yang membawa Atman yang dulu pernah dibawa oleh Sri Krishna. Pangapunten sederek-sederek kejawen, kapitayan, lan sapanunggalane, kersane saged nemokaken guru sejati, kuncinipun dibekta ulil amri minkum ingkang sakniki.
mpun boten usah tirakat-tirakat kados menika, sumangga dipun buktakaken kiyambak nggih. Jadi ilmu inilah yang banyak orang tidak tahu. Ilmu yang selama ini tenggelam di dasar laut yang sangat dalam. Makanya banyak manusia yang tidak tahu utusan zaman sekarang. Padahal sudah jelas ada di ayat Al-Quran ya. Contoh surah Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattoros samawati wal ar. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang dihadapi adalah wajahnya ulil amri minkum, atau dengan robitoh ya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 148. Wali kulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat. Dan setiap umat manusia itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya ya. Inilah siapa yang dihadapi, yaitu ulil amri minkum, atau seperti robitoh ya. Kemudian surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya itu ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Siapa yang datang di kaummu sendiri itu? Yaitu ulil amri minkum pada zamannya masing-masing ya. Ini adalah sistemnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimus taslima ya. Jadi sistemnya Allah itu bersambung kepada utusannya untuk ke umat manusia dan dunia serta alam semesta. Begitu juga umat manusia menuju Allah itu melalui seorang utusannya. Jadi tidak ada ceritanya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Allah itu berkomunikasi langsung dengan umatnya, kecuali dengan seorang utusan. Bisa dibuktikan, pasti Anda pernah mendengar Allah itu pernah berkomunikasi dengan Nabi Adam. Allah itu pernah berkomunikasi dengan Nabi Ibrahim. Allah itu pernah berkomunikasi dengan Nabi Musa. Allah itu pernah berkomunikasi dengan Nabi Nuh. Allah itu pernah berkomunikasi dengan Nabi Isa. Allah itu pernah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Tapi apakah Anda pernah mendengar bahwa Allah itu langsung berkomunikasi dengan si fulan ini langsung? Ya, tidak pernah kan? Karena sistemnya itu melalui seorang utusan, ya, baik dari Allah, baik dari manusia. Makanya kalau semua manusia ini ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum ya. Sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59 ya. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ini berlindung atau wafat, diteruskan oleh seorang ulil amri minkum untuk memimpin umat manusia, memimpin dunia, dan memimpin alam semesta ini, dan seterusnya, seterusnya. Jika ini wafat, digantikan ulil amri selanjutnya. Jika ini wafat, digantikan oleh ulil amri selanjutnya. Termasuk pada zaman sekarang ini, itu ada seorang ulil amri minkum yang waris dari Nabi Muhammad.
Inilah yang disebut golongan ahli sunnah wal jamaah yang akan selamat di antara 73 golongan atau 73 firqah. Dan ulil amri minkum sekarang ini ada di Thariqah Naqsabandiyah Qooliyah Nusantara. Baik, itu tadi yang saya sampaikan. Saya kira sudah cukup jelas. Pada intinya, di dalam kita bertuhan harus selalu melalui seorang utusan yang dulu itu disebut nabi, ya. Tetapi karena Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, maka diteruskan oleh ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Bukan berarti keturunan nabi secara biologis, tetapi manusia yang dipilih Allah sendiri, yang ada di setiap zamannya masing-masing. Termasuk di zaman sekarang ini, itu ada waliyam mursida atau ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, ya, itu berada di Thariqah Naqsabandiyah Qooliyah Nusantara. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, Thariqah Naqsabandiyah Qooliyah Nusantara. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.